Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah disebutkan bahwa ada orang yang ibadahnya banyak, sholatnya khusyuk, zikirnya beribu, khatam Al-Quran, takut kepada Allah, tapi ternyata hisabnya di akhirat sangat lama. Mengapa lama perhitungan amalnya di akhirat? Bukankah sholatnya sempurna? Bukankah hajinya, zikirnya, baca Qur'annya lengkap? Apa yang membuat dia lama dihisab? Ternyata ketika dia pulang dari undangan makan, tersangkut makanan di celah giginya, dia tidak sampai ke rumah, tak sabar kakinya melangkah ke pintu rumah untuk mencongkel makanan yang tersangkut itu, maka tangannya meraih ujung ranting tanaman yang tumbuh di tepi pagar rumah orang. Lalu dia ambil, dia tusukkan ke giginya untuk mengeluarkan makanan yang terselit dan tersangkut itu. Rupanya gara-gara hal yang kecil lah orang banyak terkendala mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekecil itu pun kita akan dihisab, dituntut. Bagaimana dengan potongan-potongan kayu? Bagaimana dengan hutan belantara? Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita belum tentu sekhusyuk mereka, zikir kita belum tentu sebanyak zikir mereka, infak sedekah kita belum tentu sedahsyat sehebat wakaf dan perbuatan baik mereka. Tapi dosa kita terlalu banyak kepada orang lain. Dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat, Maha Kasih dan Sayang. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, kalau ada orang yang khilaf, salah, berdosa, thumma yatatahhar, mandi, bersuci, berwudu, bertayamum, thumma yusalli rak'atain, salat sunat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah, dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah ampunkan dosanya. Minta ampun kepada Allah dengan sujud yang panjang. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid, orang paling dekat dengan Allah ketika sedang bersujud minta ampun kepada Allah. Duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Beristighfar, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istiqamah istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan jalan keluar, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kelapangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Menangis di pintu Ka'bah belum tentu dapat menghapuskan, mengampuni dosa kepada manusia, karena dosa kepada manusia urusannya adalah dengan manusia. Berapa banyak tangkai, dahan, ranting pagar rumah orang yang sudah kita ambil, berapa banyak lisan, tangan teraniaya, hati, perasaan orang lain gara-gara kata-kata lidah yang berbisa. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah pentingnya muhasabah. Laki-laki yang sehat, baligh, berakal, dalam sepekan 7 hari 24 jam dia merenung sejenak. Apa kata Abu Darda radhiyallahu anhu? At-tafakkur sa'ah, bertafakkur, berpikir sesaat, khairun min qiyamil lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Sudah berapa banyak orang kita aniaya, sudah berapa manusia yang terzolimi. Security kita, karyawan kita, driver kita, babysitter kita, asisten rumah tangga, pembantu, mereka tidak punya kuasa, mereka bergantung makan biaya sekolah anaknya, kreditnya, kos-kosannya, mereka tak berdaya. Tapi ingat, di tengah malam mungkin doa mereka lebih khusyuk,
Dia bangun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doa orang teraniaya. La turad, doa mereka tidak tertolak. Tidak ada di antara mereka dengan Allah hijab. Perlu merenung sejenak. Kenapa begitu banyak kesulitan hambalan? Kenapa begitu banyak kesusahan? Kenapa begitu banyak suntuk fikiran? Padahal harta lengkap sempurna, keluarga sehat walafiat. Boleh jadi kita sudah menganiaya orang. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Seorang raja tiba-tiba saja tangannya bengkak. Di dalam kitab Gharaib wa Taraib yang ditulis oleh Syekh Abu Amr Al-Misri, lalu kemudian dia berusaha berdoa, dia berobat, tapi bengkaknya tidak juga hilang. Sampai akhirnya ada hamba Allah yang dibukakan Allah hijab, disingkapkan karena suci bersih hatinya. Lalu orang soleh ini bertanya kepada raja, mungkin Tuan Raja pernah menganiaya orang? Saya tidak pernah menganiaya orang. Cobalah renung-renungkan, pikir-pikirkan sejenak. Akhirnya dia berpikir sejenak. Rupanya 2-3 hari yang lalu dia sedang duduk di depan istana. Saat sedang duduk-duduk itu dia lihat ada orang pulang memancing. Lalu kemudian tersirat di hatinya ingin mengambil ikan orang itu. Padahal sebagai seorang raja dia bisa membeli ikan yang besar. Tapi rupanya begitulah kalau sudah kekuasaan ada di tapak tangan, ingin merampas ikan dari tangan orang yang lemah. Akhirnya dengan kuasanya dia rampas ikan itu, dimasak, dimakan. Ujung daripada tulang ikan itu menusuk jari, bengkak, tidak hilang, bernanah dan membusuk. Akhirnya lalu kemudian dia mencari siapa gerangan orang yang punya ikan kemarin. Diperintahkan kepada bala tentara untuk mencari. Setelah bertemu lalu kemudian ditanya, apa doamu kepada Allah? Apa sakit hatimu kepada orang yang merampas ikan ini? Kata dia, aku tidak ada berdoa apa-apa. Aku orang fakir miskin yang tidak punya harta benda. Aku pergi memancing ikan karena anak istriku kelaparan. Begitu aku dapat, senangnya hatiku membayangkan aku akan bersama makan dengan anak dan istri. Tapi rupanya di tengah jalan orang yang berkuasa merampas ikan ini. Aku hanya bisa mengangkatkan tangan bermunajat kepada Allah. Apa doa yang kau panjatkan? Apa zikirnya? Aku hanya berkata, ya Allah, penguasa sudah menunjukkan kekuasaannya, maka tunjukkanlah kekuasaanmu ya Allah. Aku tidak meminta apa-apa kepada Allah. Sudikah engkau memberikan maaf? Aku tidak pernah merasa sakit hati. Aku hanya meminta kepada Allah supaya Allah menunjukkan kuasanya. Orang itu memaafkan, lalu penyakitnya pun segera sirna dan hilang. Allah masih sayang. Kenapa begitu banyak orang zalim aniaya badannya sehat tidak sakit? Kenapa orang yang zalim tetap sehat dengan harta dan kuasanya? Karena Allah sayang kepada raja yang taat, dibalaskan langsung di dunia. Adapun orang yang tetap sehat, segar bugar di atas dunia, padahal perbuatannya zalim dan aniaya, ingat, Allah Ta'ala tidak lupa, Allah tidak lalai. Wa wallahu bighafilin amma yaf'alu zalimun. Allah tidak lupa, tidak lalai atas perbuatan orang yang zalim. Lalu apa itu namanya? Kalau ada orang yang silap, khilaf, salah, lupa, langsung dibalas di dunia, berarti Allah masih sayang. Tapi kalau ada orang yang selalu salah, selalu silap, selalu lupa, tidak pernah sakit, tidak pernah susah hati, lancar saja urusan hidup, ingat, boleh jadi kita sedang kena istidraj, azab yang tertunda. Sanastadrijuhum, kami permainkan mereka dengan istidraj min haitsu la ya'lamun. Mereka tidak sadar, mereka tidak tahu. Wa umli lahum, aku ulur rezekinya lancar, aku ulur umurnya panjang, aku ulur
kuasanya hebat. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat.